Padahal kalau dihitung ya, dihitung itu adalah ini sebetulnya masih fase-fase belum pembentukan malai. Ini pada fase pembentukan anakan. Ternyata di sini ada sahabat-sahabat tani semuanya di itu dalam fase generatif ya. Untuk tanaman padi itu kan dimulai pada ini setelah 55 hari setelah tanam, itu masuk kepada fase-fase generatif, di mana fase generatif itu yang dikembangkan itu adalah satu proses pembentukan malainya ya, kemudian itu bunting ya, buntingnya kemudian malai terbentuk, dan baru setelah itu adalah sampai dengan panen ya, pengisian bulir sampai dengan panen, itu terjadi pada fase generatif. Namun bila pembentukan malai terjadi pada fase-fase vegetatif, itu sebetulnya ada hal yang harus diwaspadai ya. Apa itu? Coba kita lihat di salah satu area di sini. Sahabat tani semuanya ya, ini di daerah sini itu ini belum sampai di bawah 55 hari setelah tanam ya, di bawahnya, dan yang lain-lainnya itu semuanya masih dalam proses anakan itu. Tapi di salah satu ya, dari salah satu rumpun itu ya, kalau rumpunnya ini berjumlah berapa ya, sekitar mungkin masih sekitar 20 atau 25 gitu ya. Namun di sekitar rumpun-rumpun ini itu terdapat ini sahabat tani ya, terdapat suatu rumpun yang di situ sudah ada malai dan bulirnya ya. Nah ini kan ada malai dan bulirnya. Kita jangan terlalu bangga dulu dengan keadaan seperti ini, karena ini sifatnya adalah kausatik, sebab akibat gitu ya. Ini suatu kasus ya. Kalau ini terjadi pada hampir semua tanaman kita, itu kita patut bersyukur dan bergembira. Tapi di pojok ini saya melihat ada beberapa tanaman yang ternyata itu sudah ada malainya dan juga sudah ada bulir-bulir padinya. Padahal kalau dihitung ya, dihitung itu adalah ini sebetulnya masih fase-fase belum pembentukan malai. Ini pada fase pembentukan anakan. Ternyata di sini ada. Sahabat-sahabat tani semuanya ya, kalau misalnya di antara ladangnya sahabat tani itu terdapat seperti ini ya, maka ini merupakan salah satu dari akibat panen kemarin ya. Panen kemarin yang tidak sempurna ya, bisa panennya karena telat dan sebagainya, sehingga gabahnya rontok ya. Ketika gabahnya rontok itu, maka dia menjadi gulma. Jadi ini sebetulnya itu adalah gulma ya, pengganggu ya, karena ini bekas dari panen sebelumnya itu sahabat tani. Ini bukan dari hasil anakan dari tanaman padi yang kita tumbuh, itu adalah hasil dari panen sebelumnya ya, sudah diolah, dia tumbuh menjadi padi, namun dia itu di sini berfungsi sebagai gulma. Kenapa? Karena otomatis dia akan merusak jarak tanam yang ada ya. Kalau jarak tanamnya itu rusak, jarak tanamnya tidak seperti yang diharapkan, maka yang terjadi itu lembab. Kalau lembab itu nanti potensi adanya penyakit kan gitu ya. Jarak tanam yang kurang bagus itu kan satu, terjadi persaingan kan sahabat tani ya, persaingan untuk merebutkan nutrisi, persaingan untuk merebutkan cahaya matahari, persaingan untuk merebutkan air kan gitu ya. Ketika kita berikan intervensi berupa pemupukan, mungkin yang besar itu adalah gulmanya. Lah ini buktinya ya, ini buktinya yang tumbuh besar itu adalah gulmanya dalam bentuk padi ini, karena di beberapa tempat yang lain itu masih belum ada. Nah ini belum ada sahabat tani, belum ada sama sekali, karena memang dari hitung-hitungan memang belum waktunya tumbuh gulma itu. Ternyata di sini sudah tumbuh yang namanya malai dan bulir. Lah ini salah satu penyebab dari panen kemarin yang mungkin terlambat panen, sehingga gabahnya itu rontok ke bawah dan dia tumbuh menjadi padi yang mendahului dari tanaman yang tanaman utamanya, dan ini menjadi pengganggu. Serusang ini menjadi pengganggu karena tadi itu merusak jarak tanam yang berpotensi menimbulkan kelembapan kalau dalam jumlah yang banyak. Kalau lembab berarti ini awal dari suatu yang namanya hama dan penyakit. Maka 3 kuncinya tadi itu tepat cara, tepat waktu ya, tepat jenis dan tepat dosis, termasuk ketika kita melaksanakan kegiatan pemanenan itu harus tepat cara, tepat waktu,
tepat dosis dan tepat jenisnya, termasuk ketika kita mengadakan kegiatan pengelolaan. 3 hal yaitu apa tadi itu? Jarak tanam, tanam serempak ya. Jadi yang penting adalah jarak tanam dan tanam serempak. Itu salah satu cara untuk memutus rantai-rantai dari hama penyakit. Itu sahabat tani ya. Semoga yang singkat ini, oh iya, yang terakhir ya rotasi tanam. Saya lupa ya, rotasi tadi, jarak tanam, tanam serempak dan rotasi tanam. Ini 3 cara untuk memutus rantai hama dan penyakit. Terima kasih, semoga ini bermanfaat khususnya saya tidak bermaksud menggurui ya, rekan-rekan bisa berikan tanggapan di kolom komentar. Yuk kita berbagi supaya pengetahuan kita semakin bertambah. Petani sukses, Indonesia kuat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.